Halo Sobat PB Jarum dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali kali ini di Ngulik Sudirman bersama saya Yuni Kartika. Ya Sobat PB Jarum, kemarin kan ngulik-ngulik Olimpik sudah nih, sekarang saatnya untuk ngulik Sudirman karena sesaat lagi Sudirman Cup akan berlangsung atau akan segera digelar. Nah kali ini tamu saya sangat spesial karena Indonesia pernah membawa pulang Piala Sudirman di tahun 1989. Kala itu Sudirman Cup diadakan untuk pertama kalinya. Sudah hadir bersama saya Sarwendah Kusumawardani. Kak Endah, apa kabar? Halo, kabar baik Yuni. Sudah lama nggak ketemu Kak Endah. Sekarang kegiatannya apa Kak? Kegiatannya sama seperti yang dulu, tetap melatih, terus ya menyalurkan hobi. Waduh, tetap loh. Ah, Sekarang ngelatih di mana Kak? melatihnya di SBC, di Sarvenda Badminton Club di Pondok Bambu. Luar biasa nih. Berarti Kak meneruskan passion melatih kali ini punya klub sendiri gitu ya Kak ya? Benar Yun, ya. Aduh, mudah-mudahan sukses. Kak, sudah berapa anak buahnya di SBC Kak? Anak buah untuk keseluruhannya kurang lebih 50. Oh, banyak ya Kak? 50, ya. Jadi ada Nah, gabungan, jadi ada reguler dan diklat. Gitu. oke, ada reguler dan ada diklat. Nah, Ya. itu Sobat PW Jarum. Yang sudah lama nggak dengar kabarnya Sarwendah kemana aja sih? Ternyata dia tetap meneruskan passionnya menjadi pelatih di klubnya sendiri, Sarwendah Badminton Club. Dan sekarang saya mau nanya nih ke Kak Endah. Kak Endah, berarti kan Ya. kalau nginget-nginget Sudirman Cup di tahun 1989, ya ampun udah berapa tahun yang lalu ya dari sekarang 2021. Aduh, hampir 34 tahun yang lalu ya. Hampir Benar ya. 34 tahun yang lalu. Iya. Kak, itu kan pertama kali Sudirman Cup diadakan, Kak Endah masuk tim Sudirman bareng Cisusi gitu ya. Nah, itu gimana Kak? Pertama prosesnya tuh langsung masuk tim atau ada seleksi khusus Kak Endah? Nah, waktu itu kita nggak ada seleksi, emang kita rankingnya kan saya di atas ya. Mm-mm. Langsung masuk tim, waktu itu bersama Susi, dan ada Kak Vera ya waktu itu, dan Kak Yanti, Kak Iya, Erma, masih Kak ingat Rosi, nggak? masih ingat dong Kak Rosi, terus ada Lili Tampi, Vinarsi, tuh. Hmm. Kak, Ya, yang putra siapa aja Kak? Putra. Hmm. Oke, saya ingat-ingat ya, ada Edi Kurniawan, ada ada Edi Hartono, ada Gunawan, ada yang main mix itu siapa ya? Oh, Edi Hartono ya, kalau nggak salah Hmm. ya. Hmm. Ya ya. Itu Hmm. siapa lagi? Kok Kembang waktu itu sama Kak Vera ya, dia Ediartono ya Ya, main mix ya. penentu. Ya, Hmm. benar. Gitu. Itu ya Kak. Itu aja sih yang saya ingat itu. Iyalah udah lama. Aduh, udah Kak lama. itu Bener. pertama kali Sudirman Cup diadakan gimana waktu itu? Maksudnya gini loh, ini pertama piala juga pialanya Indonesia lah ya dalam tanda kutip gitu. Terus akan diperebutkan. Nah pada saat itu perasaan Kak Ida gimana sih waktu tahu masuk skuad tim Sudirman Cup Kak? Oh, yang jelas pada saat itu kan bangga ya, bangga terpilih. Karena ini Sudirman ini kan Piala Sudirman ini kan pertama kali. Jadi mainnya itu kan tunggal putri, terus tunggal putra, ganda putri, dan terakhir ganda campuran. Ini kan baru pertama. Nah itu ya senang sih, maksudnya kita support ya walaupun pada saat itu saya kan nggak main, tapi merasakan aura di Istora seperti apa kan kita juga Yuni juga tahu ya waktu itu kan nonton ya. Ya. Itu luar biasa sih. Padahal pada saat itu juga ingin juga sih saya maksudnya dipercayakan untuk turun ya sebagai tunggal putri. Iya, Kak Endah itu gimana sih? Maksudnya kan Kak Endah pernah masuk tim Uber, kemudian juga pernah masuk tim Sudirman ya. Maksudnya ini dua hal, ya maksudnya sama-sama pertandingan bergu, tapi beda nggak bagi Kak Endah?
Ya, pastinya ada bedanya ya, Jon, karena di Sudirman Cup itu kan, satu mewakili tunggal putri itu hanya satu, tunggal putra satu. Itu yang kalau di Uber Cup itu kan 3 tunggal putri, 2 ganda putri. Itu Hmm. beda. Kalau di Sudirman itu kita tuh emang benar-benar yang kita, eee, harus ambil poin gitu loh, Jon, ya. Hmm. Ya, terus kalau di Uber Cup Eee, masih ada 3 gitu, masih ada kalau satu main masih ada 2 gitu kan. Jadi, Hmm. tegang-tegangnya juga kalau untuk di Bergu sih sama, hampir sama, cuma kan ini hanya beda aja kalau di Sudirman, Iya, itu. iya, benar banget. Sobat TB Jarum memang ini format yang sangat berbeda yang ditampilkan di Sudirman Cup. Kalau Thomas Cup memang bergu putra, Uber Cup itu bergu putri. Namun Sudirman Cup ini unik karena menampilkan 5 sektor, 5 kekuatan ditampilkan Ya. di dalam setiap pertandingan. Jadi tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, Kak Endah, ini gimana waktu Sudirman Cup pertama kali diperebutkan dan diadakan di Istora Senayan Jakarta. Tanggapan atau Kak Indah lihat penontonnya kayak gimana sih? Dan pertandingannya sendiri kayak gimana, Kak? Nah, karena ini pertama kali ya, Sudirman Cup ini di di Indonesia kebetulan, mainnya kan di Istora. Itu kan, penonton kan begitu antusias banget untuk, memberikan, apa ya, semangat Dukungan. untuk tim, dukungan, iya. Itu, yang dirasakan itu, aduh luar biasa banget yang saya rasakan pada saat final di di Istora itu, kebetulan kita ketemu tim Korea. Itu Hmm. luar biasa banget, karena kita sudah tertinggal 0-2. Ya, Nah, di pertama itu kan kita kalah di ganda putra dan ganda putri. Nah, ya. yang terakhir kan kita udah 0-2, nah terakhir ini tunggal putri, kebetulan, yang main itu kan Susi. Nah, itu kan sudah tertinggal set pertama Susi udah kalah, kalah tipis, lalu di set kedua sudah tertinggal, 4-10 ya, kalau nggak salah 4-10. Itu, luar biasa dukungan penonton pada Susi, ternyata Susi bisa mengambil di set kedua itu. Nah nah, kebetulan pas rubber set itu, yang saya tahu itu kan ada insiden ya. Nah, pada saat masuk set ketiga itu kelihatan si siapa ya, Lee Yung Suk itu Leungsuk. heeh, seperti sudah tidak bisa main, mungkin terganggu, ya. Ya. Hmm. Tapi kan itu bukan, buat alasan ya, pada saat itu juga, Susi menang dengan 11-0. Nah, di Ya. situ, membuka jalan untuk di partai keempat dan kelima. Ya, tunggal putra dan ganda campuran ya. Tapi Iya, memang benar-benar melihat Susi berjuang di Sudirman Cup, saya sendiri menonton pada saat itu memang game pertama tuh udah kalah ya Kak, kalah, benar, 10-12. Game 12 ya, kedua sudah tertinggal tertinggal. antara 4-10 atau 6-10 gitulah. Pokoknya udah tinggal 1 poin Leungsuk itu berarti Piala Sudirman sudah menjadi milik Korea. Ya gitu ya Ya, Kak ya. iya betul. Tapi Susi, ya ampun, kurang 1 poin malah luar Padahal biasa. sudah match point loh buat Lee Yung Suk kan pada saat itu. Ingat gak sih kalau supporternya di Istora, "Iya iya," ya kan, ingat Iya, nggak? benar benar benar. Iya. Dan, apa, itu mungkin Kak yang bikin, kepala pelatih Korea tuh jadi marah banget sama Leungsuk ketika rubber game, ya nggak Kak? Iya iya betul. Hmm. Jadi ada yang, kebetulan ada yang melihat pada saat itu ya, tapi ya ya sudahlah Hmm. kita, ya akhirnya ya malah memberikan keuntungan buat kita ya. Betul, karena Heeh. ketika apa Leungsuknya sudah hilang semangat, sudah mungkin bingung harus bagaimana, malah kesempatan baik untuk Susi menangnya telak Kak, 11-0. Iya betul. Iya, itu memang perjuangan yang luar biasa. Nah, Kak, kalau melihat Sudirman sejauh ini dari 1989 sekarang ke 2021, Indonesia belum merebut Piala Sudirman lagi, atau Piala Sudirman belum balik lagi ke Indonesia dari sejak tahun 89. Menurut Kak Endah sendiri seperti apa, Kak? Eh
Sebenarnya sih kita hampir-hampir merebut lagi ya. Ingat banget itu waktu di Copenhagen waktu itu ya, tahun 91 kita nyaris banget sih kita mau merebut di final waktu itu ketemu Korea juga. Ya tapi ya nggak jadi. Akhirnya kita hanya runner up itu. Ya Mm-mm. yang saya harap sih kali ini kan timnya solid banget ya. Mm-mm. Kuat lah hampir rata gitu. Ya yang saya harap nanti tim Indonesia nanti bisa membawa pulang Piala Sudirman di tahun 2021 ini. Kak, Ya, itu. kalau melihat kansnya sendiri, Kak, seperti apa Kak Endah melihat? Apakah kita punya kesempatan atau Kak Endah melihatnya, wah sebenarnya harusnya agak sedikit berat nih melawan negara tertentu, Kak? Eh, Kayaknya banyak seimbang ya, Jun ya. Hmm, Soalnya kan kita lihat di sini ya Thailand, eh, Chinese Taipei, ya, Korea, itu hmm, tuh Denmark, lalu ya itu aja sih yang paling ini ya. ya, Thailand juga lumayan gitu loh, timnya bagus juga. Ya mm-mm. kita nggak boleh inilah, nggak boleh apa Lengah. menganggap Hmm, lengah dan pokoknya harus kerja keras ya Yun ya. iya, Tetap menjaga kekompakan tim ya itu kan terpenting ya Yun, iya, untuk di apa pertandingan tim ini ya. Ya iya. mudah-mudahan semuanya lancar lah Yun. Iya, Itu. iya, Sobat PB Jarum, Indonesia sendiri berada di grup C di Sudirman Ya, Cup ini ya kan, ya, bersama ROC, Denmark dan juga Kanada. Kak, ya, kalau melihat kita di grup C ini kan memang menjadi unggulan grup begitu ya di grup C. Nah, ya. mungkin lawan beratnya kalau Kak Endah lihat Kak dari Denmark, ROC dan Kanada seperti apa Kak? Eh, saya sih ini ya, kalau untuk ketemu Denmark sih kayaknya kita harus waspada itu ya, karena bukan berarti dengan ROC dan Kanada kita eh, apa nggak menganggap enteng juga sih ya, tapi optimis lah bisa bisa menang ya. Tapi ketemu Denmark ya kita harus kerja keras itu supaya kita bisa menang di grup C. Mm-mm. Kita Iya. kan ada di grup C itu. Mm-mm. Iya. Peta kekuatan Kak, kalau harus berhadapan dengan Denmark, Kak Endah melihatnya Indonesia punya peluang di sektor mana Kak? Nah, kalau untuk di tunggal putra itu 50-50 ya. Hmm. Oh, ada itu ya kemarin yang juara Olimpiade itu ya. Tapi mudah-mudahan nih apa eh, Ginting atau Jonathan siapapun yang diturunkan bisa bisa inilah apa bisa mengimbangi ya. Nah, itu Hmm. lalu untuk di ganda sih saya optimis ya menang ya. Ganda Ganda. apa Kak? Putra? Ganda putri, iya, saya optimis. Tapi Kita enggak punya bukan. juara Olimpiade loh Kak di Iya, ganda kita putri. punya juara Olimpiade itu, udah Hmm. 2-1. Ya, Terus di ganda campuran eh 50-50 ya, Yun. ya, Ya, tapi kita harap juga bisa menang. Ya bisa lah. Paling kalaupun kita menang pun bisa 3-2 ya. ya, Yun. ya. Artinya memang sebenarnya kalau melihat petanya itu nggak, ya nggak ringan juga ya Kak. Artinya Ya, namanya kejuaraan bergu ini segala sesuatu bisa terjadi ya Kak. bisa terjadi betul ya. Apalagi Indonesia ini termasuk unggulan grup C di sini gitu. Jadi Ya, memang kadang-kadang ya boleh berhitung kekuatan setiap sektor, tapi rasanya kalau menjadi pemain yang main pertama kali itu penting nggak bagi Kak Endah? wih penting Pembuka. banget. Iya penting banget loh Jun. Kan kenapa? Kan membuka jalan untuk teman-temannya yang akan nanti diturunkan eh, di grup nanti ya di tim. Mhm. Nah itu memang kalau untuk pertandingan pertama tuh yang diharapkan yang ranking teratas ya tim Mhm. utamanya ya turun dulu itu Iya. itu Mhm. penting banget ya. Artinya biasanya kalau ujung tombak ini yang Ya, paling depan wajib ngambil poin kalau bisa begitu ya Kak ya. ya betul. Yun. Pernah Kak nggak Endah, Yun? Eh, pertanyaannya tuh lebih kepada kalau kita melihat skuad tunggal putrinya, Kak. Ini kan hmm, ada Grego, ada Putri KW, ya, ada Esther. Boleh Esther. dibilang kalau Grego
jam terbang, pengalaman sudah cukup banyak ya, Kak. Tapi Betul. bagaimana dengan Putri KW dan Ester? Kak Endah melihatnya seperti apa? Eh, Kalau untuk Putri KW, bolehlah nanti kan untuk menggantikan nanti ya, Grego nantinya. Nanti Hmm. dia kan juga akan menjadi, apa, ujung tombaknya nanti. Itu tapi kalau apa, untuk Esther, dia juga harus apa ya, belajar nantinya nanti dia juga akan seperti, Grego dan Hmm. Putri KW. Nggak ada salahnya juga kalau memang kalau udah untuk Heeh, pertandingan untuk melawan ROC atau Kanada, bolehlah diturunkan untuk, Putri KW ya tentunya itu Iya. aja, Jon. Maksudnya untuk dicoba ya, Kak, untuk, Coba. punya feeling, main bergu begitu ya, Kak. Tapi dengan dimasukkan pemain muda ke dalam skuad, Sudirman Cup ini, Kak Endah melihatnya ini hal yang positif atau seperti apa, Kak? Positif ya, karena pas sekarang kita, tunggal putih kan hanya kita punya Grego. Sekarang yang diturunkan, yang masuk dalam tim ini kan nantinya, ada Putri KW dan Esther ya. Nanti kan bisa, setelah Sudirman ini kan nanti ada bergu yang lain sepertinya Uber Cup. Nanti kan dia supaya, oh ini loh, main bergu tuh seperti ini. Jadi dia punya tanggung jawab nantinya, Jun. Iya, Kak Endah, tadi kan, Kak Endah, kita sudah ngobrolin gitu ya, skuad tunggal putri. Nah, Mhm. ini kan, punya atau Indonesia punya calon-calon tunggal putri masa depan, ada Putri KW dan juga Esther. Kak Endah melihatnya seperti apa, Kak? Ya, bagus juga sih kita memasukkan pemain muda ya. Nanti supaya nantinya kan nanti, untuk mengganti kan, seniornya. Hmm. Nah, nanti kan setelah Sudirman ini kan nanti ada Uber Cup. Jadi, biar dia ikut merasakan gimana sih kalau main di bergu gitu. Ya. Jadi, kita harapkan juga nanti kan dia jadi andalan Indonesia. Nah Mhm. itu. Ya, Kak, kalau Putri KW sendiri, Kak Endah melihat potensinya seperti apa, Kak? Saya lihat, ada harapan ya untuk, Putri KW ya, karena kemarin dia juga sudah menjuarai di Eropa. Spain Nah Master ya, itu Kak, ya? Aspen Master betul, jadi itu buat modal, Putri, ya diharapkan nantinya dia bisa menggantikan, seniornya bisa menjadi andalan tentunya ya, yang kita harapkan supaya dia terus maju gitu loh. Kak, Iya. ketika berada di pelatnas, Kak Endah mencermati permainan atau tipe permainan dari Putri KW sendiri, Kak Endah melihatnya apakah ini akan menjadi pemain yang sangat bagus gitu di masa depannya untuk tunggal putri Indonesia? Ya, ya saya harap sih dia akan terus, konsisten ya. Dia, pemain yang, apa, agak, ada tekadnya, kelihatan dia ngotot ya di lapangan mau jatuh bangun, itu kan jarang sekarang ya pemain putri yang seperti itu. Nah kita harapkan dengan, kerja kerasnya Putri, juga dibimbing oleh pelatih nantinya ya, kita harapkan dia bisa menjadi pemain andalan. Iya, juga dengan postur tubuhnya yang tinggi ya, Kak, ini Ya diharapkan juga betul. bisa bermain efisien di lapangan. Kalau Esther sendiri, bagaimana, Kak? Ini kan juga secara usia masih relatif sangat muda ya, Esther, Kak? Ya, untuk Esther, saya lihat juga postur tubuhnya juga tinggi juga ya. Dia juga pemain yang, bisa main cepat sekali itu, temponya juga main cepat, bukan yang lambat ya. Kalau kita kan mainnya bisa ini ya, Jun ya, Mhm, ngatur ya, main iya, stroke gitu bisa. Kalau sekarang kan, mainnya kan beda beda dengan zamannya kita dulu. mhm, Esther juga yang kita harapkan juga dia nantinya, disiapkan oleh, pelatih, karena kan nanti, supaya nantinya Putri KW kan tidak sendiri. Gitu iya. loh ya. Jadi dengan adanya Esther ini bisa, apa, Putri KW dan, Esther tuh bisa, mampu menjadi andalan Indonesia, Iya, gitu. Kak, tadi Kak Enda bilang beda nih Yun, mainnya sekarang. Jadi maksudnya kalau sekarang ini rally point, Kak, apanya yang beda, Kak? Oh beda, sekarang yang saya lihat nih, sekarang ini pemain itu kok maunya mainnya apa ya, bolanya tuh kayak main-main, apa ya, setengah nggak ada bola-bola tipis ya, beda zaman kita kan mainnya tipis-tipis ya, terus jauh-jauhin supaya lawan Mhm. lari, kita main sabar. Sekarang nggak bisa, kayaknya kan dengan rally point kayaknya kita kayak, apa ya, lebih apa ya, mau lebih bermain serang. Bener Mmm. nggak, Yun?
Ya, maksudnya Kak, irama permainannya menjadi lebih cepat dan bolanya menjadi lebih tidak terlalu tipis, tapi lebih adu adu cepat gitu ya Kak ya? Adu cepat, betul. Lebih Hmm. kayaknya lebih main ngedrive, dorong juga dorong aja. Maksudnya nggak ada tingginya sekarang main kan gitu, Jon. Hmm. Saya lihat juga aduh, apa, pokoknya lebih permainan serang ya, Jon, ya. Hmm. Hmm. Bener ya. Nah Kak, dengan sistem rally point sekarang ini jadi latihan apa nih Kak yang diperlukan oleh pemain-pemain tunggal putri? Kalau dulu kan kita memang lebih banyak main rally, lebih banyak adu apa ya, lob-lob tinggi, Klop-klop. chop-chop tipis gitu lah ya Kak. Mhm. Mainnya lebih nyeni gitu ya Kak. Kalau sekarang kan lebih speed power gitu ya Kak. Nah, itu Ya, apa yang harus dilatih oleh tunggal putri sekarang itu Kak? sekarang lebih ke ini ya, lebih bermain, sip dan main adu cepat ya, lebih banyak serang juga bukan berarti kita nggak, apa, tidak bisa defend ya, enggak dong. Kita kan kalau dulu namanya latihan itu kan, defend balik serang atau ya kan kita mau apa ya, mau Hmm. rally dulu atau gimana. Sekarang kayaknya kita nggak bisa deh, main seperti apa ya, mau adu sabar, main lop-lopan. Sebenarnya Hmm. sih bisa juga kalau emang, kedua pemain itu, sudah apa ya, sudah apa, adu fisik itu gimana ya, Jun, ya? Adu Ya, kuat gitu ya. Cuma adu mungkin kekuatan. karena ini tuh Kak, sekali mati langsung poin. Jadi mungkin kecenderungan pemain ini lebih banyak mau nyerang, kali seperti itu ya Kak ya? Ya, betul ya. Sekarang kan kalau apa, pemain tuh sekarang lebih banyak, servis pendek, bener nggak, Jun? Ya. Tapi ada juga sih kalau saya lihat kayak pemain Jepang si Nozomi itu kan, dia selalu mau servis tinggi Tinggi. ya, itu jarang ya. Hmm. Coba kita, si Carolina Marin mainnya seperti apa? Adu cepat Hmm. kan dia ya kan mainnya, Ya. luar Hmm. biasa itu loh, Hmm. itu si Caroline, ya, Jadi Kak, beda. berarti secara tunggal putri ini juga harus bisa melihat perubahan permainan yang ada ya Kak, dan juga harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau Kak Endah lihat apa bagian tersulit untuk saat sekarang ini bermain rally point Kak? Untuk apa ya, kalau rally point tuh kayaknya kita nggak boleh ini ya, harus benar-benar fokus yang nggak boleh kita sampai hilang konsentrasi. Karena kan Hmm. gini, kalau kita service out aja udah poin untuk lawan. Kalau, ya kan kalau zamannya kita dulu itu kan kalau service out kita masih bisa apa ya, pindah bola ya, Ya. nggak poin ya. Nah Hmm. kalau ini kayaknya kita harus benar-benar fokus dan kita harus apa ya, eee fisik terutama itu fisik ya. Kita Hmm. harus apa ya, menjaga stamina supaya kita nggak drop, gitu. Iya. Karena drop sedikit poinnya hilangnya banyak Kak. Hilangnya banyak, betul Yun, bener. Iya, kan Kak Endah sebagai seorang legenda bulu tangkis Indonesia, Kak Endah kan sudah banyak sekali pertandingan yang Kak Endah lalui, kemudian juga Sudirman Cup. Apa sih pesan yang bisa Sarwendah sampaikan nih kepada tim Indonesia? Karena Kak Endah sendiri pernah menjadi bagian yang merebut Piala Sudirman ini, Kak. Oke, pesan saya ke anak-anak ya, tetap menjaga kekompakan tim ya, Hmm. karena apa, dengan, kekompakan kita bisa jadi satu kekuatan Hmm. ya. Nah itu pokoknya kita harus menjaga, apa ya, tetap menjaga komunikasi tentunya itu ya. Terus juga, selalu ada kebersamaan. Hmm. Itu yang menjadi kuat, itu, Ya. Yun. Oke, kekompakan yang terutama. Bagaimana Kak menghadapi pertandingan di lapangan? Kak Endah, apa tips dari Sarwendah Kusumawardhani? Menjaga ya gini, kalau namanya tim, kita tuh, beda ya kalau kita di-support oleh teman-teman satu tim ya. Jadi, Hmm. itulah, pentingnya kebersamaan. Jadi, Hmm. bukan berarti kayak gini, kalau misalkan, ya oke, eee kita main di partai satu, nanti yang partai kelima, nah, berangkatnya nggak usah sama-sama ya, lain lagi kalau final kita bareng-bareng ya. Nah Hmm. itu sangat apa ya, berpengaruh kalau emang ada tim Ya. ya, Hmm. apa namanya, menjaga, eee, apa ini, kekompakan tim ini ya dengan seperti itu, Ya. eee, Kebersamaan lah begitu ya Kak. kebersamaan, iya iya, Hmm. betul. Iya, mudah-mudahan yang terbaik untuk Indonesia apapun yang terjadi. Nah Kak, kalau main bergu, kalau lagi kalah, gimana Kak?
Kalau kalah ya kalau kalah itu ya harus tetap mensupporter yang berikutnya dong, ya kan, nggak boleh, ya sudahlah kan, udah kalah ya sudah, ya kan. Kita Mhm. mesti, tetap mensupporter teman-teman yang lagi main gitu, Mhm ya. mhm. Ya, Kak, apa sih yang harus, ritual yang harus dilakukan nih, Kak, ketika dalam sekuen permainan bergu seperti ini, Kak? Ritual ya, kita tuh harus apa ya, Kalau kita lihat kan kemarin itu sempat juga ya, Kak, kayak kita lihat tim Indonesia atau juga pengurusnya mengunjungi ya makam Pak Dik Sudirman ya, Kak. Mungkin ini juga sebagai salah satu hal yang baik untuk dilakukan begitu ya, Kak. ya, Maksudnya kulo nuwun gitu ya, mau main ya, mudah-mudahan bisa merebut Piala Sudirman. Walaupun kalau dilihat rentengan yang ada nih Tiongkok masih mendominasi nih, Kak, perebutan Piala Sudirman, Kak, atau Piala Sudirman masih betahnya di sana kok tuh, Kak, gimana tuh? ya, karena kan, tim, China juga, memang udah mempersiapkan itu ya, Ya, bukan, eee, dengan seperti gini, biasanya kalau kita mau berangkat atau apa tuh biasanya kita tuh, ritualnya kita mengunjungi benar Yun, kita mengunjungi makam, almarhum, Pak Sudirman. Nah mhm, itu biasanya, juga dilakukan ada doa bersama, ya, ya dengan pengurus itu. mhm, Nah, ya dengan itu kan, ya dimudahkan dan dilancarkanlah gitu loh, Yun. mhm mhm mhm. Iya, Kak, mudah-mudahan, Kak, Piala Sudirman bisa balik di tahun ini ke Indonesia, pialanya balik ke tanah air gitu ya, Kak, Amin sejak amin, tahun semoga. 89, sekarang 2021, kita berharap yang terbaik untuk tim Indonesia. Kak Endah, terima kasih sudah hadir di acara Ngulik Sudirman, Ya, kita akan ketemu lagi, Kak, di, kesempatan berikutnya tentunya dan, sukses ya buat Kak Endah untuk klubnya, iya. SBC. Jadi Kak, SBC ini, juga, terbuka nih Kak, untuk umum kalau mau daftar juga bisa gitu ya Kak ya? Oh, terbuka sekali, siapapun, eee, kita bisa menerima pemain. Mhm, Pokoknya kita tuh emang untuk, pembinaan, Jun, oke, di daerah gitu. mana Kak? Di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nah, Sobat Bayi Jarum tuh, promosiin sedikit, kalau mau ikut klubnya Sarwenda Kusumawardhani, sudah tahu dong siapa suaminya, nggak kalah hebatnya Hermawan Susanto, ya kan? Ya. Nah, mereka ini ada klub Sarwenda Badminton Club, posisinya di Jakarta Timur, begitu ya Kak Endah? Iya benar. Baik, terima kasih Kak Endah sudah hadir di acara Ngulik Sudirman bareng saya Kak. Kita Ya, ketemu lagi. terima kasih kembali, Jun. Iya, Terima kasih. iya, Sobat PB Jarum itu tadi perbincangan saya dengan Sarwendah Kusumawardhani. Dia adalah salah satu pemain di Sudirman Cup di tahun 89 ketika Indonesia berhasil merebut Piala Sudirman. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di Ngulik Sudirman di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya PB Jarum. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.